Bayangkan kalau kamu punya tetangga yang setiap kali kamu lagi nyuci motor atau lagi masak-masak di halaman rumah, dia langsung keluar bawa petasan raksasa, terus dinyalain tepat di depan muka kamu sambil teriak-teriak kalau kamu itu lagi ngajakin berantem. Aneh banget kan? Tapi itulah gambaran yang paling pas buat ngejelasin apa yang lagi terjadi di semenanjung Korea sekarang. Di saat kita lagi sibuk scrolling TikTok atau mikirin mau makan siang apa, warga di Korea Selatan dan Jepang justru lagi sering banget dapat notifikasi darurat di HP mereka karena ada benda terbang yang tiba-tiba melesat ke langit. Dan benda itu bukan UFO, bukan juga kembang api sisa tahun baru, melainkan rudal balistik antar benua milik Korea Utara yang harganya mungkin setara dengan ribuan mobil mewah. Dunia lagi heboh lagi, dan jujur aja, kali ini tensinya kerasa beda. Korea Utara baru aja ngeluncurin rudal balistik tepat di saat Korea Selatan dan Amerika Serikat lagi asik-asiknya latihan militer bareng. Kalau kamu nanya apakah ini bakal jadi awal Perang Dunia Ketiga, jawabannya nggak sesimpel iya atau enggak. Tapi yang jelas, Kim Jong-un lagi nggak main-main. Dia kayak mau bilang ke seluruh dunia kalau dia punya remote yang bisa bikin siapapun gemeteran. Kita bakal bahas tuntas kenapa ini terjadi, apa dampaknya buat kita di Indonesia, dan kenapa sih dua negara yang sebenarnya bersaudara ini nggak pernah bisa akur meski sudah puluhan tahun lewat. Kita mulai dari kejadian paling fresh dulu ya. Jadi, beberapa waktu lalu, radar militer Korea Selatan tiba-tiba nangkep sinyal aneh. Ada objek yang meluncur dengan kecepatan luar biasa dari wilayah Pyongyang. Nggak lama kemudian, Jepang juga langsung ngeluarin peringatan buat kapal-kapal di laut supaya waspada. Ternyata itu adalah rudal balistik jarak pendek yang sengaja ditembakkan ke arah Laut Timur. Timingnya itu loh yang bikin dunia geleng-geleng kepala. Kenapa harus sekarang? Ya karena saat itu Amerika Serikat dan Korea Selatan lagi ngadain latihan militer gabungan yang namanya Ulchi Freedom Shield. Buat kamu yang belum tahu, latihan ini tuh gede banget. Isinya simulasi perang, latihan nembak, sampai koordinasi jet tempur. Kamu mungkin mikir, emangnya kenapa sih harus repot-repot bikin rudal? Mahal-mahal lagi. Bayangin aja, biaya satu kali peluncuran rudal itu bisa buat ngasih makan jutaan rakyatnya yang kabarnya lagi kesulitan pangan. Tapi bagi pemerintah Korea Utara, rudal itu adalah harga diri. Itu adalah asuransi jiwa mereka. Mereka percaya kalau mereka nggak punya senjata nuklir atau rudal yang bisa nyampe ke Amerika, mereka bakal bernasib sama kayak negara-negara lain yang pemerintahannya digulingkan sama pihak asing. Jadi, rudal-rudal ini adalah pesan singkat tanpa kata-kata yang bunyinya, jangan macam-macam sama kita, atau kita hancur bareng-bareng. Coba kita bedah dikit teknologi rudalnya dengan bahasa yang gampang. Rudal yang mereka luncurin itu bukan rudal biasa. Ada yang namanya rudal bahan bakar padat. Bedanya apa sama yang cair? Kalau bahan bakar cair, persiapannya lama. Butuh tangki-tangki besar yang kelihatan jelas dari satelit mata-mata. Jadi kalau mereka mau nyerang, musuh udah tahu duluan karena persiapannya heboh. Tapi kalau bahan bakar padat, itu kayak korek api kayu, tinggal gesek langsung nyala. Rudal ini bisa disembunyiin di dalam terowongan atau hutan, terus tiba-tiba dikeluarin dan diluncurin dalam hitungan menit. Ini yang bikin Amerika dan sekutunya pusing 7 keliling. Sekarang kita masuk ke sisi manusianya. Bayangin kamu jadi anak muda di Seoul, Korea Selatan. Di sana, dengar berita Korea Utara uji coba rudal itu udah kayak dengar berita harga cabai naik, udah biasa banget. Mereka tetap pergi kerja, tetap nongkrong di kafe, tetap dengerin K-pop. Tapi di balik ketenangan itu, ada bunker-bunker rahasia di bawah gedung apartemen mereka. Ada latihan evakuasi yang dilakukan rutin. Di sisi lain, bayangin anak muda di Korea Utara. Informasinya sangat terbatas. Mereka mungkin cuma tahu kalau negara mereka lagi dikepung musuh jahat dan pemimpin mereka adalah pahlawan yang lagi ngelindungin mereka. Kenapa sih kita di Indonesia harus peduli? Kan jauh. Jangan salah. Dunia sekarang itu saling terhubung. Kalau beneran terjadi konflik terbuka di semenanjung Korea, jalur perdagangan laut di Asia Timur bakal lumpuh. Kamu tahu kan, banyak barang elektronik, HP, sampai komponen otomotif kita itu asalnya dari sana. Belum lagi dampak ekonominya, yang bisa bikin harga minyak dunia melonjak drastis. Kalau harga minyak naik, harga barang di pasar dekat rumah kamu juga bakal ikut naik. Jadi, meskipun kita nggak kena rudalnya, kantong kita bisa kena dampaknya. Tapi pertanyaannya, apakah mereka mau ngobrol? Diplomasi itu kayak PDKT yang ngagal terus. Udah sering mereka ketemu, salaman, bahkan pemimpin Amerika pernah masuk ke wilayah Korea Utara.
tapi ujung-ujungnya balik lagi ke setelan awal. Kenapa? Karena nggak ada rasa percaya. Korea Utara takut kalau mereka berhenti bikin rudal, mereka bakal diserang. Korea Selatan dan Amerika takut kalau mereka berhenti latihan militer, Korea Utara bakal tiba-tiba nyerbu ke selatan. Ini yang disebut dengan lingkaran setan keamanan. Makin satu pihak ngerasa aman dengan nambah senjata, pihak lain makin ngerasa nggak aman. Ada satu hal menarik lagi nih. Di era sekarang, perang itu nggak cuma soal rudal yang terbang di langit. Ada yang namanya perang siber. Korea Utara itu sering banget dituduh punya pasukan hacker yang jago-jago banget. Tugas mereka bukan cuma nyolong data, tapi juga nyolong uang kripto buat modalin program rudal mereka. Jadi bisa dibilang sebagian dari kenaikan harga koin yang mungkin kamu pegang atau fluktuasi pasar digital itu ada campur tangan dari dana bantuan buat bikin rudal-rudal tadi. Unik sekaligus serem ya. Gimana dunia digital yang kita pikir aman ternyata bisa jadi mesin ATM buat beli hulu ledak nuklir. Lalu gimana peran Cina dan Rusia di sini? Nah, ini makin rumit. Cina itu kayak kakak kelas yang jagain Korea Utara supaya nggak jatuh-jatuh amat. Karena Cina nggak mau ada pangkalan militer Amerika persis di perbatasan mereka. Sementara itu, Rusia belakangan ini makin akrab sama Korea Utara semenjak konflik di Ukraina. Ada rumor kalau mereka saling tukar-menukar kebutuhan. Ada yang ngasih amunisi, ada yang ngasih teknologi satelit atau pangan. Jadi ini bukan cuma soal Korea Utara sendirian lawan dunia, tapi ada blok-blok kekuatan besar yang berdiri di belakang mereka. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, propaganda di Korea Utara itu gila banget. Di TV nasional mereka, peluncuran rudal itu diedit kayak film action Hollywood. Musiknya dramatis, ada efek slow motion saat Kim Jong-un jalan pakai jaket kulit dan kacamata hitam di depan rudal raksasa. Itu semua dibuat buat konsumsi rakyatnya, supaya mereka ngerasa bangga dan kuat, meskipun mungkin piring makan mereka belum tentu penuh. Ini adalah cara bertahan hidup sebuah rezim. Kekuasaan itu dipelihara lewat rasa takut sekaligus rasa bangga yang ekstrim. Nah, buat kamu yang suka sejarah, kita harus ingat kalau secara teknis, Korea Utara dan Korea Selatan itu statusnya masih perang. Perang Korea tahun 1950 sampai 1953 itu nggak pernah berakhir dengan perjanjian damai, cuma gencatan senjata alias BRIC doang. Itulah kenapa perbatasan mereka, yang namanya DMZ atau Demilitarized Zone, jadi tempat paling serem sekaligus paling dijaga ketat di seluruh dunia. Ada ribuan meriam yang saling todong setiap detiknya. Satu kesalahan kecil aja, misalnya ada prajurit yang nggak sengaja nembat karena kaget lihat burung, itu bisa memicu kiamat kecil di kawasan tersebut. Tapi ada satu teori yang bilang kalau Kim Jong-un sebenarnya nggak mau perang. Dia cuma mau perhatian. Dia pengen dianggap sebagai pemain besar di dunia. Dia pengen sanksi ekonomi negaranya dicabut supaya ekonominya bisa jalan lagi. Cara paling efektif buat narik perhatian Amerika, ya dengan cara bikin kembang api raksasa yang bisa nyampe ke Washington. Kalau dia diam aja, dunia mungkin bakal lupa sama Korea Utara. Dan kalau dunia lupa, dia nggak punya nilai tawar buat negosiasi. Jadi, setiap rudal yang meluncur itu sebenarnya adalah undangan buat ngobrol, tapi dengan cara yang sangat kasar. Namun resikonya besar banget. Kalau ada salah perhitungan sedikit aja, atau ada sistem radar yang error, terus dikira ada serangan beneran, ya wassalam, dunia bisa kacau dalam sekejap. Itulah kenapa komunitas internasional, termasuk kita di Indonesia, selalu cerewet soal denuklirisasi. Kita pengen semenanjung Korea itu bebas nuklir. Tapi ya itu tadi, mintain Korea Utara buat ngelepas nuklirnya itu sama aja kayak minta singa buat ngelepas taringnya. Hampir mustahil selama mereka masih ngerasa terancam. Bayangin juga, perang masa depan bukan cuma bom, tapi algoritma AI yang paling pintar. Terakhir, buat kita yang ada di Indonesia, mari kita ambil pelajaran. Kekuatan sebuah negara itu bukan cuma diukur dari seberapa banyak rudal yang dia punya, tapi seberapa sejahtera rakyatnya. Kita beruntung punya budaya gotong royong dan diplomasi bebas aktif. Di tengah dunia yang makin panas, kedamaian itu adalah aset yang paling mahal harganya. Tetap pantau terus perkembangannya, jangan bosan buat belajar hal-hal baru, dan tetap kritis sama setiap informasi yang masuk. Karena rasa takut itu munculnya dari ketidaktahuan. Sampai ketemu di bahasan seru lainnya, tetap kritis, tetap asik, dan tetap waspada.